Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fuad Rizky Abdillah dengan NPM 24010610010. Dan saya Dina Lestari dengan NPM 2401060006. Dan saya Lidiawati dengan NPM 2401060113. Di sini kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran interaktif yang berjudul bilangan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar dasar matematika yang diampu oleh Ibu Selvi Loviana MPD. Mungkin teman-teman di sini sudah sering dengar kata bilangan ya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan bilangan tuh apa sih? Bilangan tuh ada apa aja sih? Dan kira-kira bilangan rasional dan irasional tuh beda atau enggak? Mari kita bahas. Pengertian bilangan. Menurut KBBI, bilangan adalah satuan dalam sistem matematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah atau dikalikan. Bilangan juga bisa diartikan sebagai angka yang digunakan untuk mewakili kuantitas suatu hal, bisa berupa benda, orang, dan sebagainya, serta digunakan dalam membuat perhitungan. Teman-teman di sini bisa lihat terdapat banyak macam-macam bilangan. Di antaranya ialah bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Lalu bilangan irasional terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Dan bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan negatif. Bilangan cacah terdiri dari bilangan asli dan nol. Bilangan asli terdiri dari bilangan genap, ganjil, komposit, dan prima. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A plus B, I, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Kemudian ada bilangan real. Bilangan real dengan lambang R adalah bilangan yang nilainya terdefinisi dengan jelas dan dapat ditentukan letaknya pada garis bilangan. Seperti contoh 12, min 2, 4, 0, min 100, dan sebagainya. Lalu ada bilangan imajiner, yaitu bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya negatif. Dengan kata lain, akar kuadrat dari bilangan negatif tersebut tidak memiliki nilai pasti. Itulah mengapa disebut dengan bilangan imajiner. Lalu ada bilangan rasional, yaitu perluasan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dengan demikian, anggota-anggota bilangan rasional ini terdiri dari seluruh anggota bilangan bulat dan seluruh anggota bilangan pecahan. Bilangan rasional juga bisa diartikan sebagai bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B, ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat A dan B tidak sama dengan 0. Adapun ciri-ciri dari bilangan rasional, yaitu dapat dinyatakan dalam pecahan biasa seperti 14, 23, 35, dan seterusnya. Dan dapat dinyatakan dalam pecahan desimal terbatas seperti 0,5, 0,6, dan 0,875. Dan dapat dinyatakan dalam pecahan desimal tak terbatas berulang seperti 0,333 dan 0,1425. Dan ada bilangan irasional. Kebalikan dari bilangan rasional adalah bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B termasuk bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Adapun ciri-ciri bilangan irasional adalah tidak dapat dinyatakan dalam pecahan biasa, dan jika dinyatakan dalam pecahan desimal, merupakan pecahan desimal tidak terbatas dan tak berulang, seperti 2 sama dengan 1,4142. Dan dapat dinyatakan dalam bentuk akar seperti 3, 5, dan seterusnya. Dan selanjutnya yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan angka 0 disebut bilangan bulat positif, sementara yang terletak di sebelah kiri angka 0 disebut bilangan bulat negatif.
Adapun himpunan bilangan bulat adalah B sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di sini ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan yang dilambangkan dengan A per B, dan A disebut sebagai pembilang atau bilangan yang dibagi, sedangkan B disebut penyebut atau bilangan pembagi. Perlu diketahui bahwa B atau penyebut dalam bilangan pecahan tidak boleh 0, sebab kalau penyebutannya 0, maka pecahannya menjadi tidak terdefinisi. Dan sini ada jenis bilangan pecahan. Yang pertama yaitu bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa adalah bilangan dalam bentuk pada umumnya, yaitu A per B. Pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan bukan murni. Sebuah pecahan dikatakan pecahan murni jika A kurang dari B. Contohnya 14, 23, 35, dan seterusnya. Sebaliknya, sebuah pecahan dikatakan bukan pecahan murni jika A lebih besar dari B. Contohnya 54, 73, 32. Dan yang kedua yaitu bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran adalah bilangan dalam bentuk AB, A per B per C. Bilangan hal ini A merupakan bilangan bulat dan B per C merupakan bilangan pecahan murni. Contohnya 2, 1 per 2, 8, 3 per 5, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri atas dua angka atau lebih dan disertai dengan tanda koma, yang memiliki arti persepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Contohnya 2,7, di mana 2 menunjukkan angka satuan dan 7 menunjukkan angka persepuluhan. Dan selanjutnya yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 sampai tak terhingga. Kalau dituliskan, himpunan bilangan cacah akan menjadi C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adanya angka 0 ini menjadi pembeda antara bilangan asli dan bilangan cacah. Jadi, jangan sampai tertukar ya antara bilangan asli dan bilangan cacah. Dan selanjutnya yaitu bilangan negatif. Bilangan negatif adalah semua angka yang lebih kecil dari 0, sehingga angka tidak lagi dimasukkan secara terpisah. Jika angka positif atau cacah merupakan angka yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka bilangan negatif memiliki lambang atau tanda negatif yang diletakkan di depan bilangan. Misalnya, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Dan selanjutnya yaitu ada bilangan 0. Sesuai dengan namanya, bilangan 0 atau zero numeral adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak berisi alias kosong. Lambang dari bilangan 0 ini adalah 0. Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh bilangan ini. Berikut keistimewaannya. A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. A min 0 sama dengan A. 0 min A sama dengan min A. 0 dibagi A sama dengan 0. A dibagi 0 sama dengan tak terhingga. 0 dibagi 0 tak tentu atau tidak punya nilai tunggal. 0 pangkat A sama dengan 0. A 0 sama dengan 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu bilangan asli. Nah, bilangan asli atau natural numeral adalah bilangan yang mencakup semua bilangan bulat positif dari 1 hingga tak terhingga. Bilangan ini digunakan untuk tujuan perhitungan. Himpunan bilangan asli dilambangkan dengan huruf A atau N kalau dalam bahasa Inggris. Jadi bentuk himpunannya akan terlihat seperti ini teman-teman. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa bilangan asli mencakup semua bilangan bulat, kecuali 0. Dengan kata lain, semua bilangan asli adalah bilangan bulat, tetapi semua bilangan bulat bukanlah bilangan asli. Seperti itu teman-teman.
Kemudian selanjutnya yaitu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil adalah penggolongan bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Himpunan bilangan ganjil yaitu min 9, min 7, min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ciri-ciri bilangan ganjil diantaranya yaitu merupakan bilangan bulat, yang kedua tidak habis dibagi 2, dan yang ketiga berakhiran dengan angka 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian ada bilangan genap. Bilangan genap adalah penggolongan bilangan bulat yang habis dibagi 2. Himpunan bilangan genap diantaranya min 10, min 8, min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan bilangan-bilangan yang lain yang bisa dibagi 2, teman-teman. Dan catatannya yaitu secara teoritis 0 merupakan angka genap, teman-teman. Dan untuk ciri-ciri bilangan genap diantaranya yaitu merupakan bilangan bulat, yang kedua habis dibagi 2. Jadi bilangan apapun yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan genap, teman-teman. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu berakhiran dengan angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya ada bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah sebuah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya memiliki 2 faktor. 2 faktor itu maksudnya 2 pembagi, teman-teman, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sederhananya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Apakah bilangan ganjil juga termasuk bilangan prima? Jawabannya tidak. Karena bilangan ganjil yang bisa dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya angka 9 yang bukan bilangan prima. Sebab 9 bisa dibagi 1, 9, dan 3. Jadi 9 ini memiliki lebih dari 2 faktor, teman-teman. Jadi 9 tidak dapat kita katakan sebagai bilangan prima. Nah, contoh 10 bilangan prima pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, jadi bilangan prima intinya yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bagian dari bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor atau 2 pembagi ya, teman-teman. Sehingga bilangan komposit dapat dibagi lagi oleh bilangan lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Berikut daftar bilangan komposit 1 sampai 100. Bisa dilihat ya, teman-teman, di video ini. Ada 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Jadi intinya bilangan komposit itu bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Contohnya 8. Nah, 8 itu faktornya ada 8, 4, dan 2. Jadi dia memiliki lebih dari 2 pembagi. Seperti itu, teman-teman. Gimana nih teman-teman dari video pembelajaran yang sudah kita bahas? Asik kan belajar matematika? Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan dan tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.